Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Bulan Desember yang lalu, Pak, beras itu masih 55.000 di pasar. Kami saat itu mendengar El Nino, mendengar bahwa ada kelangkaan beras per 55.000 5 kilo. 55.000 bulan Desember. Sehingga kami saat itu ada kegalauan di diri kami tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyat, maka kami, banyak kawan-kawan kami di Komisi 6 melakukan bansos, pakai duitnya sendiri tentunya, membelinya di RNI, karena kami merasa bisa dapat lebih cepat dan berasnya bisa, kualitasnya bisa lebih bagus. Nyatanya di RNI harganya saat itu 80.000, Pak. Kami sedih karena apa? RNI harusnya jadi stabilisator, harusnya jadi contoh buat rakyat, tapi ternyata akhirnya pedagang-pedagang di pasar ngerti harga di RRI ngawur, mereka tidak takut-takut lagi menaikkan harganya. Dan Bapak tahu hari ini, Pak, kami kemarin ini serius, Pak, ini, Pak, Bapak harus perhatikan hal ini. Kami kemarin, Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, Pak Mufti, teman-teman yang lain, berbagi nggak beras pada kita, ya kan? Kita sedang langkah di pasaran. Sama tahu, Pak, kita tanya ke RRI berapa harganya? 100.000, Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang, Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000, Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya, Pak, semua ini, Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI, Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa, Pak? 1 liter 25.000. Gila Bapak ini, Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini, Pak. Perbaiki, Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami, tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijilat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami, Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Oke guys ya, ini ada beberapa video. Saya ingin mendengarkan ya dari komplain-komplain yang disampaikan DPR ya kepada Kementerian Perdagangan ya, Pak Zulkifli Hasan bersama dengan anggota-anggotanya ya, jajaran-jajarannya, yang dimana situasi saat ini beras lagi pada mahal guys ya, yang diikuti dengan sembako-sembako juga mulai pada naik ya. Nah ini kemudian pada bertanya-tanya nih ya, apa yang menyebabkan harga beras ini bisa mahal ya. Kalau dari pemerintah kita memberikan alasan bahwa itu karena panennya terlambat, nanamnya terlambat, dan juga El Nino ya, alam cuaca ya yang tidak bersahabat, makanya beras menjadi menjadi mahal guys ya. Saya mohon maaf ya, saya lucu dengan alasan-alasan yang seperti itu. Tinggal bilang aja ini beras mahal karena bansos. Berikan di harga yang bagus, Bulog harus beli itu. Persoalan konsumen harus kita lindungi agar bisa menjangkau harga beras kita, harga sembako kita. Itu tugas pemerintah.
Jadi selama ini petani miskin bukan karena persoalan hama atau semata-mata persoalan alam El Nino, tapi karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Jadi petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani. Itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau, agar rakyat bisa membeli semuanya. Itu tindakan yang benar. Itu tolong dijaga dan didengerin, penting itu. Semua dari Pak Menteri, Dirut Bulog maupun RNI. Pengalaman kecil saya ketika kemarin harga beras 17.000 sampai 19.000, saya menghubungi Dirut RNI. Saya melakukan minta tolong, itu pun hanya di 2 lokasi. Dan 1 lokasinya beras yang dibawain bukan beras yang kita sepakati. Aneh banget. Jadi saya minta beras dengan harga tertentu, C4, lapangannya kami subsidi agar lebih murah, 5.000 per kilo kita subsidi agar lebih murah. Jadi kalau memfasilitasi DPR itu kadang DPR-nya juga ikut subsidi Pak, bukan hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan jualan Bulog dan RNI. Kita subsidi dengan dana pribadi agar rakyat dapat lebih murah. Tetapi yang datang malah bukan beras yang kita sepakati. Lucunya Pak Dirut dilaporin sama stafnya, beras ini lebih bagus. Untung saya sempat ambil. Berasnya patah-patah, nasinya tidak bagus. Jadi Bapak dibohongin oleh staf Bapak itu. Yang kedua, kepada Bulog juga saya sempat komunikasi dengan Pak Dirut. Kepala Bulog Bali itu susah sekali diajak bicara. Apa nggak bisa digeser, dipindahkan dari Bali agar saya lebih mudah berkomunikasi? Sempat kan saya ngomong seperti itu. Urusnya urusan rakyat. Saya tidak mau nelpon kepala Bulog untuk minta proyek, tapi untuk bagaimana rakyat Bali terlayanin kebutuhan berasnya. Itu urusannya, bukan minta proyek. Diajak komunikasi saja susah. Kalau bisa digeser itu Pak dari Bali agar tidak lama-lama berkonflik dengan saya. Ya, lebih bagus gitu. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan yang paling penting untuk Bulog. Naikkan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Ya Pak. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Oke, siapa di sini yang jadi teringat ya ketika momen debat ya Pak Prabowo menyindir Pak Anies ya soal angin dan KTP itu guys ya. Dan menurut Pak Prabowo kalau menyalahkan alam, menyalahkan angin ya buat apa ada pemerintah. Nah sekarang ya kita lihat Menteri Perdagangan kita Pak Zulkifli Hasan ini atau Pak Zulhas ya, di saat harga beras naik malah menyalahkan El Nino. Buat apa ada pemerintah? Saya titip karena sedang ramai ini ada 345 triliun uang PNS yang harus kita selamatkan. Berikutnya kembali ke laptop, persoalan kenaikan harga pangan ini saya kira tentu menjadi perhatian kita semua. Masalah pangan adalah masalah kedaulatan negara, jadi tentu saja kita sepakat konsep kita bukan hanya ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan, di mana bukan sekedar bagaimana pangan ada di pasar, tapi bagaimana hulu tengah hilir pangan itu benar-benar
bisa memberikan kontribusi positif terutama untuk kehidupan masyarakat kita. Tadi udah disampaikan beberapa hal, tapi saya sepakat dengan teman-teman yang lain, kita cari solusi bersama. Pertama tentu saja target kita semua, saya harap sama, yaitu turunkan harga pangan, terutama komoditas-komoditas strategis yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Penyumbang inflasi terbesar di awal 2024 itu tadi juga sudah disampaikan, beras, ada cabai merah, ada telur ayam ras, tapi gula juga mengalami kenaikan sekarang. Lalu kemudian Pak, harga tomat juga naik ya, per kilo sampai 35.000. Ini salah satu yang saya nggak tahu kenapa tomat naik mau lebaran ya. Apakah orang buka puasa karena butuh makan tomat gitu? Tapi saya kira itu bukan jawabannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami minta langkah-langkah konkret untuk penurunan harga 9 bahan pokok, harga pangan kita, dan kemudian stabilitas pangan. Kami mengapresiasi langkah Menteri Perdagangan yang pernah ada metode untuk mengendalikan harga minyak goreng, Pak. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan untuk komoditas yang lain. Namun demikian, dalam rapat berikutnya tentu baiklah kita buka kepada publik mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan di sektor pangan, mana yang bukan. Saat ini ada Badan Pangan Nasional ya, termasuk urusan importnya tidak di Menteri Perdagangan, beberapa komoditas penting ya. Oleh karena itu mungkin ke depan Pak, di awal rapat disampaikan mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan dan mana yang bukan. Lalu kemudian tadi ada informasi yang berbeda mengenai ketersediaan pangan khususnya beras kepada Bulog. Bapak mohon diatur strategi, dan mungkin nanti kalau Bulog harus ada menterinya Bapak, karena menjadi penting juga. Bulog ini hutangnya cukup banyak, termasuk hutang kepada perbankan ya, yang harus menutup, harus membeli beras impor begitu. Betul Bapak? Betul ya Pak Dirut ya? Pak Dirut, banyak sekali utang yang harus ditanggung. Kalau itu penugasan negara, seharusnya ada keringanan dari negara terhadap Bulog. Jangan kemudian Bulog dituntut untuk menutupi impor pangan. Impor beras itu besar sekali Pak. Boleh nanti dibuka juga berapa per bulan dan berapa per tahun Bulog harus membayar hutang dari impor beras tersebut. Nah, kalau itu penugasan negara, saya kira harusnya tidak dibebankan kepada Bulog. Nah, kemudian Bapak mohon solusinya. Harga tadi disampaikan oleh Pak Mufti, saya sudah cek terutama di beberapa daerah di luar Jawa, akhirnya petani itu lebih memilih menjual hasil padinya kepada tengkulak, bukan kepada Bulog. Kenapa demikian? Karena harga beli Bulog itu rendah. Maka kami mengusulkan adanya politik harga dari negara, subsidi harga dari negara Bapak, bukan subsidi pupuk, apalagi pupuk organik Pak. Subsidi harga itu lebih penting. Kami tidak hanya menginginkan, juga ini pernah dibahas rasanya oleh Menteri Perdagangan, menentukan bukan hanya harga eceran terendah, tapi juga harga eceran tertinggi. Ini juga harus ditetapkan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang mempengaruhi bukan hanya daya jual petani, tetapi juga daya beli pasar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengusulkan ini juga untuk tadi pangan.id, apa namanya, RNI ID Food. Bapak, betul sekali harga-harga yang ditawarkan ini beberapa cukup mahal Pak, dan saya minta argumentasi penetapan harga dari ID Food itu apa indikatornya. Lalu di sini disampaikan menggelar apa, nggak bisa bareng-bareng gitu dengan Kementerian Perdagangan, dengan Bulog, dengan PTPN dan sebagainya. Kalau saya lihat ini yang dijual juga bukan minyak yang tadi diproduksi oleh minyak kita misalnya, di sini dengan brand yang lain gitu. Saya juga minta apa perhitungannya atau apa analisis dan kajiannya tentang titik-titik yang ditentukan untuk gerakan pangan murah. Dalam forum ini kami mendesak, libatkan kami Pak Komisi 6 untuk gerakan pasar mudah. Pak Direktur Utama,
Ya, mohon juga mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota untuk ini bukan hanya urusan pemilu sudah selesai, Pak. Ya, tetapi kami masih punya tanggung jawab moral bahwa kami masih menjabat sampai akhir periode ini, sehingga jangan jalan sendiri, Pak. Dan kenapa ini titik-titiknya, lokasinya, provinsinya Bapak tentukan sendiri, apa pertimbangannya begitu. Yang terakhir pimpinan, mengenai data inflasi, koreksi jika saya salah, Pak. Data pangan kita, data pertanian kita yang Oke guys ya, sangat luar biasa saya melihat perjuangan dari anggota dewan kita ya, yang memperjuangkan stabilisasi harga beras guys ya. Mereka benar-benar vokal ya, mereka kritik habis-habisan ya, mereka evaluasi, dan menurut saya ini penting ya untuk menekan lajunya harga beras yang saat ini ya, kasihan juga rakyat kecil ya, karena mereka kesulitan ya untuk menjangkau harga beras yang saat ini rata-rata pada naik semua. Dan saya kemarin guys ya, saya membeli beras ya, beras yang harga 10.000 ya, itu kualitasnya jelek banget guys ya, warnanya kekuning-kuningan, dan menurut saya ini beras kayaknya kurang layak untuk dimakan ya. Itu harga 10.000 ya. Dan untuk mendapatkan beras yang bagus ya, itu di harga 19.000 ya, 18.000, 19.000 guys ya. Bayangin guys ya, kasihan orang yang beli harga beras 10.000 ya, terpaksa harus makan beras yang jelek guys ya. Kita sangat berharap ya agar harga beras ini bisa ditekan ya, bisa distabilkan lagi ya. Nah, ini alarm nih buat pemerintahan Pak Jokowi ya, yang nanti akan melanjutkan adalah Prabowo Gibran ya. Karena meskipun KPU belum mengumumkan secara resmi, tetapi dengan hasil quick count kemarin sudah meyakinkan saya dan tentu teman-teman di sini bahwa Prabowo Gibran nanti akan dilantik ya. Nah, ini Prabowo Gibran belum dilantik, harga beras sudah kacau balau seperti ini ya. Apalagi ketika dilantik, tambah lagi dengan program-program makan gratis yang harus potong dari subsidi BBM, LPG 3 kilo, dana bos ya. Ya, oleh karena itu ya, mau harga beras naik, BBM naik, LPG naik, bahan-bahan pokok semua pada naik, solusinya cuma satu guys ya.